hadir adalah peserta atau tetapi di sini seorang coach cuma menggali apa permasalahan yang ada pada coaching dan menuntut untuk coaching menemukan arahkan seperti itu. Jadi ini yang jadi masalah juga menurut saya, karena masalah-masalah yang biasa diutarakan oleh yang kita coaching itu kan istilahnya pernah kita alami dan berhasil untuk kita terapkan. Setelah kita gali potensi yang dia miliki, ya dia memilih yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Nah sementara di dalam proses coaching kan tidak boleh mengarahkan. Ya kira-kira seperti apa itu untuk penyelesaiannya? Ya, kemitraan dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti kita setara. Ya, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Dan ini jadi tantangan sebenarnya kalau kita di sekolah, ya kadang kita sebagai guru merasa lebih tinggi daripada siswa. Kita merasa pandangan kita lebih benar, ya dalam tanda kutip. Saya ingin berbagi pengalaman ketika saya melakukan praktek coach kemarin. Ternyata yang saya bayangkan untuk menjadi seorang coach itu tidak mudah, karena saya membatasi diri bagaimana usaha saya tidak lari sebagai konselor. Saya menjaga bagaimana saya tidak lari sebagai mentor. Karena di sini betul-betul seorang coach ini luar biasa, kita bagaimana menggali potensi yang ada dalam coaching kita supaya dia mampu menemukan masalah. Sebenarnya kalau dibandingkan, menurut saya kalau dibandingkan konselor sama mentor jauh lebih penuh tantangan jadi seorang coach ketimbang konselor dengan mentor, karena jangan sampai kita tidak bisa terlibat lebih jauh menjadi konselor, kita lupa bahwa tugas kita sebagai coach itu menggali potensi yang dimiliki oleh coach kita. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya mengomentari tentang apa perbedaan coaching, tentunya coaching ini menurut saya adalah sarana untuk seorang coaching untuk menemukan kekuatan-kekuatan dalam dirinya dan menemukan solusi permasalahannya. Kalau mentoring itu hanya sekedar memindahkan pengetahuan ke orang lain. Kalau konseling menurut saya sebagai satu rangkaian upaya untuk memberikan bantuan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki oleh seseorang yang bermasalah. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu. Ya, bilang Pak, ini saya mau acara beberapa hari ke depan, tapi saya agak lagi galau Pak. Nah pada saat itu saya sebagai seorang coach, bukan menempatkan sebagai mentor, karena saya belum pernah menjadi perempuan, ya kan? Jadi saya menempatkan diri sebagai coach untuk menggali potensi yang Ibu Ningsi miliki untuk menciptakan ide-ide baru dengan konsep prosedur Tirta itu. Tujuannya Bu Ningsi mau apa? Oh, saya mau mendapatkan relaksasi, ide-ide baru untuk menghadapi problem yang beberapa hari ke depan membuat saya tidak dikduk ser misalnya kan gitu. Kan gitu ya. Jadi di-clearkan dulu, ada clarity areanya sebelum kita melakukan coaching. Nah, setelah tujuannya sudah ditetapkan, baru masuk kepada konsep I itu, identifikasi. Kita lakukan identification masalah. Apa masalahnya? Digali terus, kita dengarkan. Mungkin dia bilang, Bu Sena, mau langsung potong Ki. Ini mungkin poin masalahnya, ini mungkin solusinya. Nah, kalau itu dilakukan berarti masuk dalam ranah mentoring. Maka tahan di situ, realnya ditahan di situ. Itu.
baru pada proses R-nya itu rencana dan tanggung jawab terakhir. Itu kan relnya kalau coach, Bapak Ibu sekalian. Kalau mentor, dia punya pengalaman yang dia sudah lalui dan dia berikan transfer pengalaman itu kepada konseling, kepada mentinya untuk dia lakukan. Konseling juga begitu, dia para ahli kan, dia orang ahli. Saya bukan konseling, meskipun saya bisa melakukan konseling karena saya pernah melakukan proses pendidikan, tetapi bukan formal misalnya kan gitu. Beda dengan Pak Ali yang memang seorang konselor, basicnya juga begitu. Nah problemnya ketika melakukan masalah seperti ini, yang pertama tadi poinnya adalah kita lakukan clarity dulu, kita clearkan dulu ini orang cocoknya sama Pak Hamdi tadi sebutkan, dia datang sebagaimana Ibu Ningsih sebagai seorang yang sudah mengetahui posisi dirinya dia sebagai seorang coach, maka kita bertindak sebagai coach. Tapi kalau misalnya kayak siswa tadi disebutkan, dia tidak tahu identifikasi dirinya, maka jangan terapkan sistem real coach di situ. Mungkin dia butuh ke Pak Ali dulu sebagai seorang konselor untuk diselesaikan problem-problem masalah-masalah mendasarnya. Atau boleh jadi dia bertindak sebagai seorang menti. Jadi itu poin pertama, di-clearkan dulu dia. Kemudian poin yang kedua adalah dalam proses diskusi itu Bapak Ibu, terkadang relnya kita ambil coach, tetapi bisa switch ke mentoring dan bisa switch ke counseling. Tergantung pada proses komunikasinya itu membutuhkan langsung di switch perpindahan rel begitu. Rel coaching sudah dipilih, tetapi tiba-tiba memang dia punya masalah mendasar yang belum terungkap, maka langsung kita switch ke counseling. Itu bisa Bapak Ibu sekalian prosesnya itu. Jadi makanya harus di-clearkan dulu di langkah pertama tadi itu yang Pak Amri sebutkan, harus diperjelas dulu apa ini orangnya butuh apa gitu. Karena orang konseling coaching itu kan dia butuhnya gini. Di sekolah itu jarang kita temukan atau sedikit sekali kita temukan anak-anak yang butuh untuk di coach. Itu poinnya. Jarang sekali, bahkan tidak ada. Itu problemnya. Tiga, 4 dan 5. Kan kualifikasinya itu kan kita sudah mengadakan pengamatan. Nah, untuk yang ini kasusnya bebas. Bebas. Ya? Iya. Bebas.